Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman sekalian. Pada video kali ini saya akan memberikan pengantar terkait sertifikasi halal yang ada di Indonesia, sejarahnya, dan bagaimana perkembangannya di masa sekarang. Kita mulai pembelajaran kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pada mulanya adanya sertifikasi halal di Indonesia itu bukan dari ke bawah ya, dari top down gitu, tapi dari bottom up gitu. Dari masyarakat yang meminta adanya sertifikasi halal atau meminta adanya kejelasan mengenai kehalalan suatu produk yang kemudian difasilitasi oleh salah satu NGO ya atau lembaga swadaya masyarakat yaitu LPPOM MUI. Yang waktu itu MUI dulu. Nah, MUI baru membentuk LPPOM MUI karena adanya keresahan masyarakat terkait dengan kehalalan produk ya, isu kehalalan produk. Baik, kita mulai dari sejarah LPPOM MUI. Saya menggunakan sumber dari websitenya secara langsung, gitu ya. Nah, pembentukan LPPOM MUI didasarkan atas mandat dari pemerintah atau negara agar Majelis Ulama Indonesia atau MUI berperan aktif dalam meredakan kasus semak babi di Indonesia pada tahun 1988. Jadi, di akhir 1988 di Indonesia sedang terjadi atau sedang merebak isu mengenai ketidakhalalan atau mengenai adanya unsur lemak babi pada beberapa produk makanan, di antaranya susu, kemudian perasa makanan ya atau bumbu-bumbu masakan, nah itu ada lemak babinya. Nah, sehingga masyarakat resah pada saat itu, kemudian di awal tahun 1989, LPPOM MUI didirikan oleh Majelis Ulama Indonesia. Tugasnya untuk melakukan pemeriksaan dan sertifikasi halal. Kemudian di tahun 1996, untuk memperkuat posisi LPPOM MUI ditandatangani nota kesepakatan kerjasama antara Departemen Agama, Departemen Kesehatan, dan MUI. Kemudian dilanjutkan lagi sampai ke tahun 2001 yang menguatkan MUI sebagai lembaga sertifikasi halal serta melakukan pemeriksaan audit, penetapan fatwa, dan menerbitkan sertifikasi halal. Dalam proses pelaksanaan sertifikasi halal, LPPOM MUI bekerja sama dengan beberapa instansi terkait ya, seperti BPOM, Badan Pengawasan Obat dan Makanan. LPPOM itu sendiri adalah singkatan dari Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika. M-nya bukan makanan ya, tapi kosmetika. Nah, kemudian selain BPOM, LPPOM MUI juga bekerja sama dengan Kemenak, Kementan ya, kemudian Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Perdagangan, Kemenperin, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kemenpar, Parekraf, serta sejumlah perguruan tinggi di Indonesia antara lain Universitas IPB, Universitas Muhammadiyah Dr. Hamka, Universitas Juanda UIN, Universitas Wahid Hasyim Semarang, serta Universitas Muslimin Indonesia Makassar. Kemudian dengan lembaga lain ada kerjasama dengan BSN, dengan Kadin Indonesia Komite Timur Tengah, GS1 Indonesia, dan lain-lain. Nah, kemudian ini adalah sejarah dari LPPOM MUI yang kemudian pada perkembangannya sampai 30 tahun lebih ya di Indonesia, sampai kemudian semakin banyak para pengusaha, para produsen makanan ya, ataupun kosmetika yang tertarik untuk mengusahakan sertifikat halal. Bahkan selain makanan dan kosmetika ada juga beberapa perangkat dapur yang juga mengusahakan sertifikasi halal. Kulkas, kemudian peralatan masak, piring, gelas, dan lain-lainnya yang digunakan saat kita itu berada di dapur, ternyata juga ingin untuk melakukan sertifikasi halal pada produk mereka. Sehingga kita bisa temukan di beberapa supermarket itu ada beberapa produk yang ini piring kok ada label halalnya gitu. Nah, ternyata karena memang itu sudah kesadaran dari para produsen supaya konsumen itu semakin nyaman gitu dalam menggunakan produk mereka karena itu produk yang nanti akan masuk ke dalam badan gitu ya. Kemudian juga sebagai alat untuk menampung makanan yang nantinya juga akan masuk ke dalam badan. Gitu. Nah, ini kemudian di perkembangannya nih ada visi misinya, susunan pengurusnya, kemudian sertifikasi halalnya, ada prosedur untuk pasar Indonesia, pendaftaran ini semuanya udah lengkap banget sampai udah ada aplikasinya juga di Play Store ya untuk scan QR code dan barcode produk-produk yang sudah tersertifikasi halal itu ada aplikasinya gitu. Kemudian ada prosedur keluhan dan banding, pasar luar negeri. Kemudian juga LPPOM MUI ini
gencar sekali mengadakan sosialisasi. Beberapa kali bahkan mahasiswa ekonomi Islam UI ini juga mengadakan kunjungan ke LPPOM MUI yang berada di Semaki sana, di di selatan kota Yogyakarta gitu. Kita ke sana diterima dengan baik oleh LPPOM MUI, kemudian kami banyak belajar dari para auditor dan direkturnya juga. Nah, ini kemudian juga ada Olimpiade halal gitu ya. Ini ada sosialisasi halal, statistik data ini untuk LPPOM MUI karena sudah berpuluh-puluh tahun, jadi pelayanan sertifikasi halalnya sudah sedemikian lengkap dan nyaman gitu ya. Nah, tapi kemudian karena adanya Undang-Undang Jaminan Produk Halal tahun 2020, teman-teman nanti bisa pelajari lebih lanjut ya mengenai UU JPH itu, terjadi perubahan wewenang. Nggak semuanya yang dari LPPOM MUI itu berubah terus LPPOM MUI dihapus, tidak gitu ya. Tapi hanya sebagian tugas dan tanggung jawab yang tadinya itu dilakukan atau dilaksanakan oleh LPPOM MUI sekarang dilaksanakan oleh pemerintah dengan cara menunjuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH sebagai bawahan pemerintah gitu ya, atau badan yang mana mewakili pemerintah untuk melaksanakan sistem jaminan produk halal di Indonesia. Kita masuk ke sejarahnya bagaimana gitu ya. Masuk ke, coba kita lihat pengantarnya. Nah, oke. Jadi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal itu ada dan terbentuk karena adanya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang disahkan di tahun 2020 kemarin oleh Presiden Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin gitu ya. Disahkan, kemudian ada dari surat presidennya juga, keputusan presiden, baru kemudian benar-benar dijadikan suatu dasar untuk merombak sistem jaminan halal yang ada di Indonesia yang tadinya itu ada di bawah wewenang MUI menjadi di bawah wewenang pemerintah. Yang tadinya itu sifatnya voluntary atau sukarela, ya pengusaha itu boleh mengajukan sertifikasi halal, boleh juga enggak gitu. Tapi dengan adanya Undang-Undang Jaminan Produk Halal itu semua pelaku usaha yang harus mengajukan sertifikasi halal ya harus mengajukan sertifikasi halal, nggak boleh enggak, kalau enggak nanti kena pidana gitu ya. Nah, kemudian BPJPH ini dengan adanya Undang-Undang JPH mendapatkan amanat gitu untuk bisa mengatur produk yang beredar di Indonesia supaya terjamin kehalalan produknya. Dan BPJPH ini memiliki tugas dan fungsi untuk menjamin kehalalan produk yang beredar dan dipasarkan di tanah air kita. Kemudian Badan Penyelenggara juga memiliki tugas dan fungsi yaitu registrasi halal, sertifikasi halal, verifikasi halal, melakukan pembinaan serta melakukan pengawasan kehalalan produk kerjasama dengan seluruh stakeholder terkait serta menetapkan standar kehalalan suatu produk. Gitu. Jadi kemudian sekarang tugasnya LPPOM MUI apa? Tugasnya LPPOM MUI adalah menjadi salah satu dari sekian lembaga pemeriksa halal yang ada di Indonesia. Nah, kemudian ini tugas-tugasnya mulai dari sertifikasi halal, registrasi sertifikasi halal luar negeri, registrasi auditor halal yang nantinya akan bekerja di LPH atau lembaga pemeriksa halal, termasuk di LPPOM MUI yang menjadi salah satu LPH atau lembaga pemeriksa halal itu ada di BPJPH. Gitu. Kemudian ini nanti akan isi, meskipun untuk websitenya halal.go.id ini yang punya BPJPH itu masih dalam proses pengembangan ya. Berbeda dengan halalmui.org yang memang udah dari bertahun-tahun, ini sudah sangat lengkap sekali. Bahkan Indonesia itu menjadi Ketua WHFC atau World Halal Food Council itu ya diketahui oleh LPPOM MUI gitu ya. Tapi sekarang karena udah berpindah ke BPJPH, untuk WHFC-nya nih masih belum ada perkembangan info yang terbaru. Demikian untuk sebagai pengantar sebelum teman-teman menyaksikan video terkait dengan lembaga sertifikasi halal luar negeri. Jadi setelah tahu bahwa di Indonesia saja terjadi perubahan gitu ya, lembaga sertifikasi halal luar negeri yang tadinya itu NGO atau LSM yaitu MUI dengan LPPOM MUI-nya, kemudian sejak tahun 2020 kemudian berganti tugas dan fungsinya itu ke BPJPH atau Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang masih dalam proses perkembangan sampai sekarang. Untuk LPPOM MUI sendiri setelah 30 sekian tahun
mengawal sertifikasi halal di Indonesia itu sudah ada di setiap provinsi, teman-teman. Dan insya Allah ke depannya juga BPJPH ada kemungkinan untuk seperti itu, meskipun sampai saat ini masih berupa Satgas Halal gitu ya. Jadi satuan tugas, belum ada cabang dari BPJPH untuk setiap daerah gitu. Sebetulnya di sini tuh ada info mengenai, biasanya itu ada dokumen tentang sertifikasi halal gitu ya, ada. Nah, kalau ini coba kita lihat nih, statistik produk tersertifikasi halal MUI dari tahun 2015 sampai 2021. Nah nih, jumlah perusahaan 19.517, 44.737, kemudian jumlah produk yang sudah tersertifikasi 1.292.392. Oke, biasanya ada updatean gitu setiap berapa bulan sekali. Untuk yang ini adalah update nomor 147 2021. Jadi tahun kemarin ya. Mungkin di tahun ini 222 2021, 22 Februari tahun kemarin. Untuk tahun ini mungkin akan ada gitu. Nanti teman-teman bisa cek sendiri daftar belanja produk halal. Nah, ini ada banyak sekali gitu ya. Ada banyak sekali. Teman-teman nanti bisa melihat bahwa sekian banyak produk di Indonesia alhamdulillah sudah tersertifikasi halal, dan dengan ini maka harapannya Indonesia akan semakin maju menjadi halal hub-nya dunia gitu. Amin ya rabbal alamin. Meskipun ya memang pelan-pelan ya dalam menuju kepada cita-cita itu, tapi tidak kemungkinannya sangat banyak insya Allah. Nah, kenapa saya bisa bilang bahwa Indonesia ini benar-benar punya suatu peluang gitu ya untuk bisa masuk ke industri halal dunia, ke topnya lah gitu, ke puncak atau ke negara-negara unggulan industri halal dunia, karena ada datanya teman-teman begitu ya. Kita lihat bahwa ini laporan di tahun 2022, ada top 15 Global Islamic Economy indikator score. Teman-teman bisa mengaksesnya di Salam Gateway ini ya, salamgateway.com seperti ini. Kemudian nanti teman-teman bisa login seperti saya ini, nanti free juga, teman-teman bisa mengakses sekian banyak data terkait dengan Islamic Economic Global gitu ya. Kemudian ini nih, Indonesia di Islamic Finance itu menempati peringkat ke-6 seluruh negara OKI dan negara-negara lain yang memang juga ada sektor tersebut gitu ya. Kemudian untuk halal foodnya Indonesia ada di peringkat kedua nih, setelah berlakunya Undang-Undang Jaminan Produk Halal dan berubahnya sertifikasi halal dari voluntary ke mandatory. Kemudian untuk Muslim friendly travel, Indonesia tidak masuk karena memang Indonesia sejak pandemi itu sedang memperketat wisatawan asing untuk datang ke Indonesia. Belum siap untuk bisa menampung sekian banyak wisatawan asing dengan prosedur kesehatan atau protokol kesehatan. Modest fashion, Indonesia masih masuk, jadi dari 4 sektor Indonesia masuk di 3 dan selalu di 10 besar ya, bahkan ada 2 yang di 5 besar. Kemudian untuk pharmaceutical and cosmetics, Indonesia ada di peringkat ke-9, terutama ini karena kemarin masalah vaksin juga Indonesia ikut serta dalam program vaksin COVID ya. Kemudian untuk media and recreation, Indonesia belum masuk. Jadi dari 6 sektor, 7 sebetulnya ini. Pharmaceutical dan kosmetik itu sebetulnya 2 sektor yang berbeda. Dari ke-7 sektor ini, Indonesia masuk ke 4 lah ya kira-kira. Tapi kalau ini 6 berarti Indonesia masuk ke 5 gitu. Kalau ini kita anggap 6 berarti Indonesia masuk ke 4 sektor. Dan ini menjadi salah satu landasan statement bahwa Indonesia akan mampu menjadi negara pusat industri halal dunia. Demikian, semoga bisa dipahami oleh teman-teman sekalian, dan ini akan menjadi pengantar untuk video selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya, sampai jumpa di video selanjutnya. Kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.